Ini kita mau Ramadan insyaallah. Ketika mau Ramadan, ini ada waktu, masih beberapa minggu. Di Ramadan itu kita paling bisa enak buat bagi waktu. Pertama, biasanya kadang nom-noman terutama yang muda-muda, kalau mau Ramadan itu malah susah. Kalau mau datang bulan Ramadan malah susah. Hati-hati, jangan sampai kalian Ramadan, aduh Ramadan poso, jangan sampai. Kalau bisa malah kalian itu senang. Kesempatan paling baik buat meningkatkan kualitas diri. Soalnya seterusnya kita butuh itu. Fulan itu orangnya kayak apa? Itu kualitas dirinya. Paling dilihat kualitas diri waktu apa? Waktu kalian nanya ke anaknya orang. Paham? Waktu kalian nanya ke apa? Anaknya orang. Artinya arep nakon ke cari jodoh. Itu bapaknya perempuan akan nanya wonge kaya opo. Itu kalian itu yang ditanya ke kualitas diri. Bukan rupa, bukan ekonomi, ya itu tergantung. Ada sing ngotot duitan ya ekonomi takon ke, nek sing gua anteng ya itu sing nakon ke perempuan tapi yang ditanya ke yang lebih paling mereka cari tahu kualitas kalian. Nah, itu kalian bisa bentuk itu ini paling baik Ramadan. Terutama tentang pembagian waktu. Makanya ketika Ramadan harus kita itu jangan merasa waduh Ramadan itu malah dosa. Kata Imam Muhammad bin Abdullah Haddar yang ngarang Ajalatus Sibak dalam salah satu khutbah beliau, siapa orang yang ketika Idul Fitri senang, lihat-lihat, senangnya orang ketika di Idul Fitri itu ada dua. Yang pertama senang karena memang disuruh senang ketika hari raya, itu bagus. Memang hari raya seneng kok. Pakai pakaian yang paling bagus yang sudah kau punya, bukan yang paling baru loh ya. Sekarang orang biasanya yang harus baru. Dari mana dalilnya wallahu a'lam. Enggak harus baru, yang sudah kalian punya yang paling bagus pakai biar orang-orang itu tahu oh Islam itu ada seneng-senengnya ya. Da'hum hatta ya'lamal yahud anna fi dinina fushah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau Sayyidina Umar itu melarang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lihat ada orang Habasyah peragaan di masjid. Apaan ini? Nah, itu kata Nabi, biarkan. Biar orang Yahudi tahu di agama kita itu ada senang-senangnya. Itu ketika hari raya itu tunjuk ke rasa senang memang diperintah. Tapi ada juga orang yang di hari raya senang, itu senangnya kenapa? Alhamdulillah, dak poso-posonan meneh, wadak teraweh-terawehan neh, gak usah ngeleh-ngeleh, gak usah haus-haus. Kok senangnya gara-gara ini? Dosa. Bahkan kata beliau mungkin termasuk minal kabair, termasuk dosa gede. Soalnya dia benci sama ibadah. Benci sama al-qurb minallah, kedekatan sama Gusti Allah. Makanya jangan sampai kita itu mau masuk Ramadan malah susah, aduh harap Ramadan. Artinya, aduh harap poso, aduh ngibadah le aduh. Itu kita harus tata hati. Seneng di Ramadan bayangke yang bisa positif kalian bisa ambil. Ya. Kemudian dulu ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang menyusun kitab Sulamut Taufik. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini kalau mau masuk Ramadan, anak-anaknya dikumpulke. Anak-anaknya, terus istrine, terus yang diasuh beliau semuanya, yang di rumah-rumah beliau,
dikumpul ke. Ketika akhir Sya'ban itu dikumpul ke, setiap tahun sudah jadi rutinan beliau. Kemudian ditanya, ini mau Ramadan, kau punya niat apa buat Ramadan besok? Anaknya ditanya, yang satu anaknya, saya kemarin itu Ramadan khatam Quran 2 kali. Sekarang saya niat insya Allah besok mau Ramadan 4 kali. Allah, bagus. Yang satu, kau niat Ramadan besok, kau niat apa? Saya itu habis tarawih kemarin itu sholat witir 3 rakaat terus langsung sampai subuh tidak ada sholatnya lagi. Sekarang saya kepingin istiqomah tiap malam 11 rakaat witir. Bagus. Kalau kau, saya itu kepingin ini. Semuanya ditanya. Dan semua itu punya niat itu, ada yang Qur'annya kepingin tambah 1 kali lagi khatam, 2 kali lagi khatam. Ada lagi yang kepingin ngatam ke kitab rohah atau apa. Itu semuanya punya target. Ditanya satu-satu, semuanya jawab satu-satu. Setelah selesai Imam Abdullah bin Husain bin Tahir nangis. Akhirnya beliau cerita, alhamdulillah nak, kalian bisa nambahi amalan soleh nak. Saya itu tidak bisa lagi nak katanya. Soalnya semua waktu saya itu Ramadan atau enggak Ramadan sudah tak penuhi sama wirid semua. Sampai saya mau nambah ya nambahi apa? Kalau saya minta tambah, minta ada yang tambah waktu buat saya biar bisa tambah amalan. Andaikan 1 hari 1 malam 25 jam, 1 jam tambah ya tak beli biar bisa tambah ibadah 1 lagi. Tidak bisa tak tambahi lagi, sudah penuh jadwal saya. Sampai beliau itu ngocok jam kuno itu dikocok dulu. Enggak sampai kayak sekarang ada batune. Kalau mati diganti batu. Dulu jam itu dikocok. Yuk bisa hidup lagi kalau dikopiok. Kalau enggak dikopiok mati. Beliau ngopiok jam itu aja enggak ada waktu. Padahal buat waktu itu jam. Ngopioknya itu enggak ada waktu. Itu saking apa istilah kata pintere beliau tauzi'ul awqat, membagi waktu. Imam Abdullah alaih terus beliau mengatakan al-kanzu kullal kunuz fi tauzi'il awqat. Perbendaharaan paling agung itu di dalam membagi-bagi waktu, pinter-pinter membagi waktu. Makanya meskipun kita itu mungkin ada jadwal apa yang kita tentuke, kita lakoni. Kalau tidak bisa kita qadha. Meskipun sunnah kita qadha. Itu buat kualitas kita. Kalau qadha fardu, ya wajib. Ini sunnah kita qadha. Itu buat kualitas diri kita sendiri. Tadi saya belum qobliyah asar belum sempat soalnya tadi ada tamu. Berarti nanti harus qadha qobliyah asar. Itu meskipun sunnah itu diqadha. Bahkan hari-hari dalam seminggu itu ada 1 hari atau 2 hari yang kita itu harus liburkan diri kita dari aktivitas. Sekolah ada libur ya. Itu juga kita sama. Kita harus punya hari libur 1 atau 2 hari dari aktivitas kita sehari-hari. Buat apa? Buat libur tiduran toh? Bukan tidur. Buat qadha seminggu ini loh kita punya wirid belum tuntas ini harus tuntas. Setiap ini harus khatam Quran, tapi ini harus khatam ini, harus adhkar ini, harus kitab ini, harus ini. Itu diqadha itu kalau belum sempat, namanya orang kadang ada waktu, ada sakite, ada waktu ketika tamu. Itu dia harus punya 1 atau 2 hari yang libur yang dia itu khusus untuk qadha rutinan dia ketika setiap seminggu. Dalailul khairat kemarin belum baca 3 hari berarti itu. Kemarin
belum bisa baca Quran hizib, belum sekian juz, ini harus. Ini 1 atau 2 hari libur buat ngodoi macam ini. Makanya kita itu paling hajat itu buat tauzi'ul awqat, membagi-bagi waktu. Soalnya kita tidak bisa cari waktu longgar, nanti itu tidak akan mungkin. Nanti kalau saya longgar itu tidak mungkin. Nanti akan ada kesibukan yang lainnya lagi. Setiap waktu punya kesibukan. Misal sekarang kita bisa punya rutinitas. Sekarang saya harus misal ba'diyah isya. Ba'dal isya dia harus baca Quran misal 1 juz misal. Nanti pada tengah malam misal. Padahal sekarang dia bisa. Kok diundur sampai nanti? Itu nanti ada kesibukan miliknya tengah malam sendiri. Yang dia itu kalau melakukan qadha yang sekarang berarti dia mengorbankan rutinitas yang kewajiban yang di waktunya nanti. Akhirnya tidure biasanya jam 12 tidur, akhirnya karena qadha dia tidure kalong, akhirnya malah badane tidur, dia harus bangun, dia malah tidur, hasil tetap baik. Makanya paling pintar orang itu harus tauzi'ul awqat, bagi-bagi waktu. Karena kita itu Ramadan itu nanti paling bagusnya waktu untuk tauzi'ul awqat, kita harus senang yang pertama. Senang datangnya Ramadan, jangan sampai susah. Kemudian kita niat. Kemarin saya khatam Quran Ramadan berapa kali? Sekarang ingin tak tambah. Harus punya tambahan. Kok sama wae rugi. Kok lebih buruk, dia itu orang yang celaka. Orang yang pinter itu orang yang tambah baik daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, ketemu Ramadan. Ketika kita kok dipanjangkan umur sama Allah, ketemu Ramadan, besok kok ketemu Ramadan, terus kita bisa puasa, terus kita bisa taraweh, otomatis dosanya setahun yang lalu otomatis gugur. Otomatis. Tanpa taubat, tanpa istighfar, tanpa taubat sekalipun, kita kok ketemu Ramadan, bisa puasa, bisa taraweh, setahun dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini gugur. Nabi SAW dalam hadisnya, al-jumu'atu ilal jum'ah, wa Ramadan, as-salatu ilal salah, wal jum'atu ilal jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, kaffaratan lima bainahunna, majtunibatil kabair. Riyadhus Shalihin dalam bab salat, bab fadailus salah. Salat 5 waktu sampai salat 5 waktu. Jumat sampai Jumat depannya. Ramadan sampai Ramadan depannya. Itu kafarah dari dosa-dosa yang diantara kedua-duanya. Selama dosa besar dihindari. Itu dosa kecil yang diampuni otomatis, itu dosa kecil. Kalau dosa besar tetap harus taubatan nasuha, harus. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan ketemu Ramadan, diberikan hidayah, diberikan niat salihah, diberikan himmah aliyah qawiyah. Hajat kita semua dimudahkan sama Allah, diberikan rezeki yang halalan thayyiban katsiran wasi'ah, diberikan dzurriyyah thayyibin thayyibat salihin salihat min ahlil Qur'an, amin ya rabbal alamin.